Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Tobat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Puji dan syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmatnya sehingga kita sebagai umat Islam masih bisa diperkenankan untuk terus thalabul ilmi yang merupakan kewajiban kita di dalam hidup ini tidak pernah putus selama hayat masih dikandung badan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Tobat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang singkat ini insyaallah kita akan membahas tentang tema yang penting yang perlu diketahui oleh setiap umat Islam, yang ini terdapat faedah yang sangat besar apabila mereka mengetahuinya, dan seandainya kalau mereka mengetahuinya mereka akan mempelajari ilmu ini ya dengan sungguh-sungguh. Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan hidup kita ternyata adalah untuk bisa mempelajari ilmu ini, jemaah sekalian. Ilmu ini disebut dengan ilmu fikih ya, ilmu fikih Islam seperti itu. Yang pertama, poin yang pertama saya akan bahas adalah berkenaan dengan definisi. Kita sering mungkin mendengar tentang fikih, jemaah sekalian. Fikih ya, ilmu fikih ya, pas lagi sekolah atau di pesantren gitu. Sebenarnya ilmu fikih itu apa maknanya? Jadi kalau fikih secara bahasa, jemaah sekalian, jadi fikih secara bahasa, kemudian secara syar'i, ya, istilah syar'i dan juga istilah di kalangan ulama fikih itu beda-beda. Jadi kalau fikih secara bahasa maknanya adalah al-faham, yaitu faham, ya, makna fikih adalah faham. Kemudian secara istilah syar'i maknanya adalah semua bentuk ilmu agama, baik ilmu berkenaan dengan masalah akidah, ya, baik ilmu itu berkenaan dengan masalah ibadah, masalah akhlakul karimah, adab-adab yang mulia, dan lain-lain. Pokoknya semua berkenaan dengan masalah ilmu Islam. Itu disebut ilmu fikih secara istilah syar'i. Dan tentang masalah istilah syar'i ini seperti halnya yang disabdakan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa saja yang Allah berikan kebaikan padanya, siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan memberikan ilmu fikih pada dirinya. Artinya orang yang Allah kehendaki baik adalah orang yang Allah berikan kemampuan ya untuk benar-benar mempelajari ilmu agama, kemudian akhirnya dia punya ilmu, kemudian mengamalkan ilmu itu. Baik ilmu itu berkenaan dengan masalah akidah ya, berkenaan dengan masalah ibadah dia sehari-hari, muamalah, akhlakul karimah, adab-adab Islam dan lainnya. Ya seperti itu. Jadi orang yang baik menurut Allah, yang Allah kehendaki baik adalah orang yang mengerti ilmu agama, jamaah sekalian. Nah, ini berkenaan dengan masalah ilmu fikih secara syar'i ya. Kemudian ilmu fikih secara istilah di kalangan para ulama ahli fikih ini maknanya khusus, lebih khusus dari itu. Jadi tidak semua ilmu, kalau tadi kan kita disebut istilah secara syar'i itu berkenaan dengan masalah akidah juga, masalah keyakinan dalam hati itu disebut fikih ya, masalah akhlak sehari-hari gitu ya, itu disebut fikih juga. Namun secara istilah di kalangan para ahli fikih atau fuqaha, makna fikih itu adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyyati al-muktasab min adillatiha tafsiliyah. Jadi maknanya adalah ilmu yang berkenaan dengan hukum-hukum syariat jadi hukum-hukum syariat yang berkenaan dengan amalan. Jadi ilmu tentang hukum-hukum syariat yang berkenaan dengan amalan yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci, jemaah sekalian. Jadi kalau kita perhatikan dari istilah syar'i ini adalah ternyata ilmu yang berkenaan dengan hukum-hukum syariat yang berkenaan dengan amaliyah ini adalah khusus ilmu fikih yang difahami oleh para ulama atau yang dijadikan istilah oleh para ulama sehari-hari gitu ya, atau dalam kitab-kitab mereka. Jadi tidak ilmu yang berkenaan dengan masalah akidah, tidak berkenaan dengan masalah akhlak. Kalau itu istilahnya sendiri ya, istilahnya sendiri. Jadi kalau menurut istilah ahli fikih, maknanya adalah ilmu ini berkenaan dengan masalah amaliyah saja. Dan semua diambil dari dalil-dalil syariat yang terperinci. Contohnya sholat ya. Dalilnya sholat itu hukumnya apa? Wajib. Dalilnya adalah wa aqimus sholah wa atuz zakat. Kemudian berapa kali sholat yang diwajibkan itu dijelaskan secara terperinci. Nah, objek yang seperti ini disebut ilmu fikih. Seperti itu jamaah sekalian. Itu yang pertama, intinya adalah ya, definisi dari ilmu fikih adalah ilmu tentang hukum syariat yang berkenaan dengan amal. Jadi amal kita sehari-hari itu diatur di dalam ilmu fikih. Bagaimana kita bisa beramal ibadah itu di dalam ilmu fikih, jamaah sekalian.
Kemudian poin yang kedua yang akan kita bahas tentang maudhu'u ilmil fiqh, yaitu maknanya adalah objek pembahasan ilmu fikih ya. Objek pembahasan ilmu fikih. Jadi kalau dikatakan objek pembahasan ilmu fikih itu apa? Yang menjadi objek dibahas dalam ilmu fikih adalah fi'lul mukallaf jamaah sekalian, yaitu pekerjaan atau perbuatan dari mukallaf. Mukallaf itu maknanya adalah orang yang berakal dan baligh. Jadi kalau di dalam agama Islam, orang itu sudah baligh dan berakal, tidak gila jamaah sekalian, maka disebut mukallaf. Nah, pekerjaan mukallaf ya, yang berkenaan dengan masalah hukum-hukum dan juga amalan-amalan di dalam agamanya, ini yang menjadi objek pembahasan dalam ilmu fikih ya mas sekalian. Ya, bagaimana caranya dia beribadah, bagaimana hukumnya ini dan itu dibahas di dalam ilmu fikih. Sehingga orang yang ahli fikih ya mas sekalian itu membahas tentang cara jual belinya mukallaf, cara sewa menyewanya seorang mukallaf. Mana mukallaf seperti yang tadi kita sebutkan itu, dia sudah orang dewasa dan juga berakal. Cara sholatnya, cara puasanya, hajinya, kemudian cara melakukan ibadah-ibadah yang lain, termasuk cara dia sewa menyewanya gimana, kemudian cara dia melakukan akad rohani yaitu gadean gimana, akad perwakilan di mana dan lain-lain. Pokoknya ini berkenaan dengan masalah pekerjaan dan juga perbuatan dari sang mukallaf itu tadi. Jadi demikian jamaah sekalian. Nah ternyata seorang muslim yang mukallaf itu pekerjaannya diatur oleh syariat dan itu adalah termasuk objek dari ilmu fikih. Kemudian poin yang ketiga akan kita bahas, pemirsa Tobat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah samratu wa faidatu ilmul fiqh. Nah, tentang masalah faedah dan juga buah manis dari ilmu fikih. Jadi apa sih kalau kita mempelajari ilmu fikih dan itu akan timbul buah manis di dalam hidup kita jamaah sekalian. Dan tentu saja akan mendapatkan faedah darinya. Jadi faedah dan juga buah manis yang akan dipetik dari ilmu fikih ini, atau dalam kata lain, tujuan belajar ilmu fikih itu apa jamaah sekalian? Itu adalah imtithalul awamiri wa ijtinabun nawahi. Tujuannya cuma dua aja mas sekalian, atau faedahnya atau buah manisnya adalah cuma dua, yaitu adalah agar kita bisa melaksanakan perintah-perintah agama dan menjauhi larangan-larangannya. Yang semua itu dalam rangka mewujudkan ketakwaan. Karena intinya takwa adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan surga bagi orang yang mewujudkan ketakwaan itu. Jadi ini adalah tujuan ya mas sekalian. Jadi belajar ilmu fikih agar orang bertakwa, bukan pinter-pinteran, bukan gitu ya. Jadi bukan agar dia menjadi orang pinter kemudian ditanya, ditokohkan, bukan itu, bukan. Tapi untuk mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tentu saja surga hanya disediakan bagi orang yang bertakwa. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala itu surat Ali Imran, uiddat lil muttaqin. Jadi surga hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga jemaah sekalian, tujuan yang dimaksud ya di dalam ilmu fikih adalah penerapan hukum-hukum syariat. Ya. Penerapan hukum-hukum syariat lewat perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan manusia. Dan itu akhirnya jemaah sekalian bisa membuahkan keteraturan ya, urusan manusia di dalam dunia, dalam urusan dunianya dan juga urusan akhiratnya. Sehingga dia juga akan mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu tujuannya jemaah sekalian. Jadi ilmu yang fikih ini, ilmu fikih ini tujuannya sangat mulia, besar sekali. Jadi tidak hanya memperoleh manfaat dan faedah dunia, tapi juga akhirat. Kemudian jemaah sekalian, poin yang berikutnya kita akan bahas adalah fadlu ilmul fiqh, yaitu keutamaan dari ilmu fikih itu. Jemaah sekalian, pemirsa Tobat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu fikih termasuk ilmu yang paling utama. Jadi termasuk ilmu yang paling utama, paling besar pahalanya, paling sempurna ya, paling sempurna hasilnya ya. Kemudian paling merata faedahnya. Kemudian paling tinggi pangkatnya serta paling agung juga ya kedudukannya. Jadi ilmu fikih jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kata para ulama, itu bisa memenuhi mata manusia dengan cahaya, bisa memenuhi hati dengan kegembiraan. Jadi dengan belajar fikih seorang bisa menjadi gembira. Tetapi tidak jamaah sekalian,
Ya, seseorang yang tahu tujuan hidup dia adalah untuk bisa beribadah pada Allah, dengan belajar fikih dia bisa benar-benar melaksanakan ya satu-satunya tujuan yang Allah menciptakan manusia, itu ibadah. Dan dia ternyata faham, dia ternyata bisa melaksanakan tujuan tersebut. Juga bisa memenuhi dada manusia dengan kelapangan gitu ya. Dengan ilmu fikih seorang bisa lapang jamaah sekalian, sehingga dia sekali lagi mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Oleh karena itu Nabi kita SAW pernah mendoakan seorang sahabat Nabi yang mulia yang saat itu beliau masih kecil, belum balik, yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau didoakan dengan doa yang berbunyi Allahumma faqihhu fiddin. Ini saking mulianya ya mas sekalian. Ya Allah, berikanlah Ibnu Abbas fikih di dalam agama. Dia berikanlah dia fikih di dalam agama. Jadi Nabi kita SAW itu mendoakan Ibnu Abbas agar dia menjadi ahli fikih di kemudian hari gitu ya. Dan tentu saja setelah itu jamaah sekalian ya, setelah Nabi wafat dan dia menjadi dewasa, beliau menjadi dewasa gitu ya, dan akhirnya yang didoakan Nabi itu benar-benar terwujud, sehingga Ibnu Abbas memiliki ilmu yang banyak dan akhirnya dijuluki sebagai Habrul Ummah. Habrul Ummah itu maknanya adalah ya kira-kira maknanya gurunya umat ini. Jadi seakan-akan umat itu bergurunya kepada dia saja, walaupun juga kepada sahabat yang lain seperti itu. Dan ketika Nabi mendoakan Ibnu Abbas dengan doa fikih agar dia punya fikih ya mas sekalian, ini berarti menunjukkan ini adalah doa yang agung. Jadi ilmu fikih adalah doa ada ilmu yang agung ya mas sekalian, agar seseorang benar-benar bisa termotivasi juga termasuk kita untuk bisa mempelajari dan juga mengamalkannya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin berikutnya adalah siapa sebenarnya yang menjadi peletak dasar ilmu fikih itu? Yang membuat ilmu fikih itu siapa? Jadi peletak dasar ilmu fikih jamaah sekalian tentu saja adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang telah mensyariatkan kita banyak aturan undang-undang di dalam hidup ini dan juga menjelaskan hukum-hukum yang ada. Itu intinya adalah Allah. Ya, Allah yang mensyariatkan. Kemudian peran para ahli fikih, itu para ulama ahli fikih, perannya apa? Perannya para ahli fikih itu adalah hanya menyimpulkan hukum-hukum yang ada. Jadi mereka itu bukanlah peletak dasar dari ilmu fikih itu. Jadi ketika ada dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, maka mereka lah yang lebih mengerti, karena mereka lah yang memiliki alat-alat untuk bisa memahami, menyimpulkan, ya, dan juga menjelaskan tentang hukum tersebut kepada umat ini ya, yang umumnya adalah awam gitu ya. Mereka adalah ya, hanya yang lebih mengenal tentang masalah. Makanya para ulama itu disebut warasatul anbiya, yaitu pewarisnya para nabi, karena sebagaimana halnya nabi itu menjelaskan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga para ulama termasuk adalah ulama ahli fikih. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang penting berikutnya yang kita akan bahas tentang fikih adalah apa sebenarnya hukum belajar ilmu fikih ya Mas sekalian. Jadi apa sebenarnya hukum dari belajar ilmu fikih? Nah, tentang masalah belajar ilmu fikih, mengetahui kehalalan dan keharaman gitu ya, mengetahui hukum-hukum Islam, itu hukumnya berbeda-beda aja Mas sekalian. Jadi tidak bisa kita katakan wajib, haram dan sebagainya, tidak. Jadi hukumnya berbeda-beda tergantung kondisi gitu ya, dan juga keadaan dari amalan atau ibadah tersebut gitu ya. Jadi mempelajari ilmu fikih itu terkadang hukumnya fardhu ain. Ya, fardhu ain berarti kewajiban yang harus dilakukan oleh semua umat Islam yang mukallaf, dia sudah baligh dan juga dia berakal. Sebagai wujud syukur dia dipanjangkan umurnya oleh Allah, dan sebagai wujud syukur dia dijadikan orang yang waras, mohon maaf jemaah sekalian. Maka ia berkewajiban untuk bisa mempelajari ilmu fikih jemaah sekalian. Jadi ada yang hukumnya fardhu ain. Jadi baik laki-laki maupun perempuan harus belajar. Ada juga yang hukumnya fardhu kifayah jemaah sekalian. Itu kewajiban yang bisa diwakilkan oleh sebagian orang Islam saja. Nah, kalau sudah dilakukan oleh sebagian orang Islam, yang lain nggak wajib. Dosa yang lain sudah gugur gitu. Ada juga yang hukumnya adalah nafilah, itu sunnah. Baik, kita akan perinci jamaah sekalian, apa saja sebenarnya sih yang wajibnya. Jangan-jangan saya juga jangan-jangan saya juga nggak tahu gitu ya, hukum Islam yang wajib yang saya ketahui. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum yang pertama adalah yakunu ta'allumul fiqhi fardhu ainin. Jadi hukum fikih itu bisa menjadi, hukum mempelajari ilmu fikih bisa menjadi wajib jamaah sekalian, yaitu di dalam hal-hal
yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada setiap muslim mukallaf. Apa saja yang Allah wajibkan kepada kita sebagai muslim dan mukallaf jamaah sekalian, itu harus kita pelajari. Ya. Ya. Karena jamaah sekalian, untuk bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan, untuk bisa melaksanakan kewajiban dari Allah, maka kita harus belajar dulu. Makanya di sini ada kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Jadi sesuatu atau segala sesuatu yang menjadi penyempurna kewajiban, maka hukumnya juga wajib. Jadi ketika kita wajib melaksanakan ibadah ini, harus mengetahui ibadah ini dan itu gitu ya, maka hukum mengetahuinya, jalan untuk bisa mempelajarinya itu adalah wajib, atau jalan untuk bisa mengamalkannya juga wajib. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab umat Islam tidak akan bisa melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepada dirinya kecuali kalau dia sudah mengetahuinya. Ya, sudah mengetahuinya, kemudian bisa memahaminya dengan pemahaman yang benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa? Contohnya adalah tentu saja hukum-hukum masalah toharah. Umat Islam harus belajar ya mas sekalian. Masalah bersuci itu. Apa saja itu yang najis. Kemudian apa saja yang, pokoknya selain yang najis pasti suci gitu ya. Kemudian umat Islam juga harus tahu tentang masalah tata cara membersihkan dari najis. Kemudian membersihkan dia dari hadas. Ya, hadas itu maknanya adalah batal. Harus bisa caranya berwudu, harus bisa caranya mandi janabat atau mandi haid, ya, harus bisa caranya melakukan tayamum kalau memang tidak menjumpai air untuk mandi dan juga untuk wudu jamaah sekalian. Jadi nggak boleh alasan seorang muslim, aduh saya nggak tahu gitu, itu nggak boleh jamaah sekalian. Jadi harus dia belajar. Kalau tidak belajar dia akan berdosa dan dia tidak akan memiliki alasan ketika mati menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dia tidak tahu. Ya, seperti hukum sholat juga harus tahu. Jadi nggak boleh dia ngatakan, aduh saya nggak tahu, saya nggak belajar bab sholat. Nggak boleh jamaah sekalian. Karena orang diciptakan di dalam hidup ini untuk belajar sholat, untuk belajar fikih sholat. Ya, Allah memberikan dia nikmat rezeki yang halal gitu ya, memberikan keluasan rezeki untuk belajar bab sholat. Begitu juga untuk mempelajari bab masalah puasa juga dan lain-lain yang wajib bagi seorang muslim ya, secara individu gitu ya. Dan masuk jamaah sekalian di dalam bab ini adalah mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan sebagian manusia tapi sebagian manusia yang lain tidak. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban sebagian orang namun yang lain tidak. Seperti ya, baik dalam masalah ibadah dan muamalah jamaah sekalian. Seperti hukum-hukum zakat bagi orang kaya. Nah, bagi orang kaya harus belajar fikih zakat, tapi orang miskin nggak wajib. Nah, itu jamaah sekalian ya. Makanya antum sudah diberikan kemampuan oleh Allah, keluasan rezeki, harus belajar fikih zakat. Ya, seperti itu keadaannya. Kemudian fikih haji bagi yang sudah mampu. Orang mau haji besok ini harus belajar fikih dulu. Ya, tapi dia kalau baru daftar gitu ya, hajinya 20 tahun lagi ya nggak wajib sekarang. Tapi kalau mempelajari ya nggak masalah gitu ya. Tapi nanti paling tidak dia sebelum berangkat dia harus belajar dulu jamaah sekalian. Jadi sebagaimana dia diwajibkan untuk haji, kalau disebut haji adalah haji yang sah, yang sempurna rukun-rukun syarat-syaratnya, ya, adab-adabnya juga. Seperti itu pula untuk mempelajarinya, biar bisa mengamalkan itu harus, maka hukumnya adalah harus dan kewajiban. Begitu juga hukum jual beli bagi orang yang profesinya sebagai jual dan beli, yang sehari-hari itu berjualan, kemudian beli dan sebagainya, harus belajar. Jadi sehingga dia tidak terjerumus pada kezaliman kepada pihak lain, pada penjualnya atau pembelinya gitu ya. Kemudian tidak terjerumus pada memakan harta riba. Nah, ini pengertian seperti itu jamaah sekalian. Dan juga tidak berlaku curang pada yang lain. Termasuk juga jamaah sekalian adalah hukum menikah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan. Ini juga wajib bagi yang mau nikah. Tapi yang nikahnya nanti-nanti dulu, ya nanti saya bisa sabar kok gitu ya. Saya ingin cari ini dulu, cari uang dulu. Ya, nggak wajib bagi dia. Tapi kalau dia ingin segera nikah jamaah sekalian, bagi yang akan nikah, maka dia berkewajiban miliki dulu ilmunya. Jadi seorang muslim dan muslimah harus belajar bimbingan pernikahan. Ini disebut fikih nikah jamaah sekalian. Dan Islam termasuk sudah mengatur itu jamaah sekalian. Dan kalau kita tahu jamaah sekalian betapa banyak
Ya, sekarang kasus perceraian, suami menzalimi istri, istri pun demikian tidak melaksanakan hak suami. Karena apa? Tanyakan pada mereka, mereka tidak belajar bimbingan pranikah itu tadi ya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan hukumnya, belajar nikah itu wajib bagi yang sebab apa jamaah sekalian? Seorang yang mau bekerja saja, dia akan menurut kewajiban dari atasan untuk ikut training dulu. Jadi sebelum ke kebagiannya masing-masing, mereka akan training dulu. Ya, dibimbing dulu oleh siapa? Oleh seniornya. Kemudian ikut dulu pelatihan dan sebagainya. Ini dalam masalah sesuatu yang bisa meraih kebahagiaan dunia dan keselamatan di akhirat, harusnya lebih seperti itu. Jadi mereka, ya kebanyakan nikah itu karena ya itu tadi, tanpa ilmu. Kemudian juga hukum-hukum talak bagi yang hendak mentalak istrinya, itu juga wajib jamaah sekalian. Jadi karena betapa banyak sang suami itu berbuat zalim kepada sang istri ketika dia mentalak, atau dia mentalak istrinya pada saat yang tidak tepat. Betapa tidak, istrinya sedang haid ditalak, haram hukumnya jamaah sekalian. Hukumnya haram, tidak boleh. Dan lain-lain. Setelah ditalak, ya pas lagi ditalak, sudah ditalak, dia tidak diurus surat pengadilannya. Akhirnya ini termasuk bentuk zaliman juga ya. Jadi kalau dia sudah mentalak, dia harus gentleman gitu ya. Diurus surat pengadilannya. Kemudian diberikan mata atau mut'ah. Mut'ah itu adalah seperti harta kenang-kenangan gitu ya. Dan itu adalah kewajiban yang harus diketahui oleh orang-orang yang sudah ini. Begitu juga hukum iddah. Hukum iddah bagi perempuan yang dipisahi oleh suaminya. Jadi baik pisah secara wafat gitu ya, atau pisah secara perceraian. Jadi sang istri juga harus belajar fikih talak gitu ya. Jadi belajar fikih talak jamaah sekalian ini bukan berarti hanya suami saja yang belajar, tapi sang istri pun belajar. Karena dalam pembahasan bab talak jamaah sekalian itu adalah ada pembahasan bab iddah gitu ya. Jadi jangan sampai sang istri baru ditinggal wafat suaminya sebulan yang lalu, dia sudah menikah. Ini tidak boleh. Harus ada aturannya jamaah sekalian. Jadi iddah itu maknanya adalah waktu penantian sampai sang istri itu bisa menikah lagi setelah dia ditinggal wafat suaminya atau diceraikan suaminya, dan lain-lain ya mas sekalian. Sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali tentang masalah hal ini. Dan masih dalam bab masalah hukum, mempelajari hukum fikih fardu ain, yaitu masuk dalam bab ini jamaah sekalian, yaitu mempelajari hukum-hukum yang halal dan haram yang berkenaan dengan makanan, minuman, pakaian. Jangan sampai umat Islam nggak tahu ini ya, sehingga dia makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, memakai pakaian yang haram. Laki-laki memakai sutra, ini tidak boleh gitu. Laki-laki memakai emas, dia memang orang kaya, beli jamnya emas, ini nggak boleh jamaah sekalian. Jadi begitu juga nggak boleh seorang muslim itu tidak paham bahwasannya babi itu haram, khamar itu haram dan sebagainya. Jadi harus belajar ya. Dan lain-lain jamaah sekalian, intinya adalah kewajiban. Itu yang pertama. Hukum fikih bisa menjadi wajib kalau memang yang tadi ya. Jadi kalau seorang muslim bisa melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mempelajari ilmu fikih itu bisa menjadi fardu kifayah jamaah sekalian. Bisa menjadi fardu kifayah di dalam hal-hal yang dapat menegakkan perkara agama. Ya, di dalam ilmu-ilmu yang dapat menegakkan perkara agama. Sekiranya kalau ada satu saja atau sebagian dari umat Islam ini yang sudah mempelajarinya, maka hukum umat Islam yang lain tidak wajib lagi mempelajarinya. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Jadi artinya kewajiban fardu kifayah ini adalah kewajiban yang tidak semua harus dilakukan, kewajiban kolektif saja gitu ya. Jadi tidak semua. Jadi seperti halnya contohnya apa? Seorang muslim atau umat Islam ini harus ada sebagian yang mempelajari tata cara memandikan jenazah, tata cara mengkafaninya, tata cara menguburkannya, menyolatinya gitu. Harus belajar ya mas sekalian. Ya, seperti itu ya. Dan lain-lain. Termasuk umat Islam juga harus ada yang belajar ilmu tentang bahasa yang lain di dunia ini. Jangan sampai ada umat Islam nggak mengerti bahasa Inggris sama sekali. Berarti kalau seperti itu umat Islam berdosa gitu ya. Jadi harus ada paling tidak umat Islam itu belajar bahasa Inggris. Sehingga agar tidak ditipu oleh orang-orang non-muslim ya mas sekalian yang umumnya memakai bahasa Inggris itu. Dan juga bahasa yang lain. Hukumnya kalau diniati untuk bisa kemuliaan Islam maka akan menjadi pahala itu. Jadi seperti itu. Kemudian dan lain-lain jamaah sekalian ya, seperti itu. Kemudian ada lagi hukum fikih bisa dihukumi, mempelajari ilmu fikih ya. Itu bisa juga dihukumi sunnah gitu ya. Apabila ya mempelajari hal-hal yang sunnah, ibadah-ibadah sunnah. Jadi, hukum mempelajari sholat sunnah gimana? Hukumnya sunnah.
Karena mengamalkannya sunnah, maka mempelajarinya pun sunnah gitu ya. Kemudian puasa sunnah, sholat sunnah, sedekah sunnah, maka hukumnya adalah sunnah. Seperti itu jamaah sekalian. Kemudian yang terakhir berkenaan dengan masalah hal ini adalah tentang masalah tema-tema di dalam ilmu fikih dan pembahasan-pembahasannya. Jadi jamaah sekalian, ya di dalam pembahasan ilmu fikih itu ada beberapa tema-tema yang berbeda. Sehingga ketika tema itu berbeda, maka itu akan dinamai fikih tertentu. Walaupun semuanya adalah ilmu fikih gitu ya, tapi ya itu akan diberikan nama fikih tertentu. Ya, seperti itu. Jadi seperti halnya jamaah sekalian, kalau kita mempelajari ya hukum-hukum yang berkenaan dengan tata cara ibadah, bagaimana caranya menetapi ibadah sesuai dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, adab-adabnya gitu ya. Kemudian mempelajari pembatal-pembatalnya dan hal-hal yang berkenaan dengan ibadah itu, maka fikih itu disebut fikih ibadah. Fikih apa jamaah sekalian? Itu fikih ibadah atau fiqhul ibadat gitu ya. Kemudian kalau kita mempelajari ya hukum-hukum yang berkenaan dengan muamalah, berkenaan dengan muamalah atau tata cara bergaul, tata cara berinteraksi antara manusia yang satu dengan yang lain di dalam masalah harta, hak-hak, kemudian tindakan-tindakan yang lain gitu ya. Maka fikih ini disebut fikih muamalah. Fikih muamalah atau fiqhul muamalat. Jadi seperti itu. Contohnya dia jual beli. Pokoknya segala hal yang berkenaan dengan interaksi antara manusia yang satu dengan yang lain, itu ternyata diatur juga dalam Islam. Ya, diatur juga dalam Islam. Jadi jangan sampai kalau kita bermuamalah dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, itu kita berbuat zalim terhadap mereka. Dan syariat itu sudah, syariat kita jamaah sekalian sudah memberitahu, memperingatkannya dan juga memberikan batasan-batasannya. Jadi fiqhul muamalah ya. Kemudian ada lagi fikih yang berkenaan dengan, jadi kalau hukum-hukum berkenaan dengan masalah keluarga, jadi masalah rumah tangga seperti pernikahan, talak, masalah nasab gitu ya, masalah nafkah, masalah susuan, masalah pengasuhan dan lain-lain ya. Semua itu adalah menurut ahli fikih masuk dalam fikih nikah atau fiqhul munakahat atau fiqhul usrah. Jadi bisa disebut tiga ya mas, atau fikih nikah atau fikih munakahat atau bisa disebut dengan fikih usrah gitu ya. Fikih usrah itu maknanya adalah fikih rumah tangga gitu ya. Kemudian terkadang jamaah sekalian, kalau kita mempelajari hukum-hukum dalam Islam itu berkenaan dengan masalah kriminalitas ya, belajar tentang kriminalitas dan juga hukuman akan kriminal tersebut, perbuatan kriminal tersebut jamaah sekalian, dan juga aturan-aturan yang berlaku di antara umat manusia. Nah, fikih ini disebut fikih jinayat jamaah sekalian, atau disebut fiqhul uqubat. Itu fikih yang berkenaan dengan hukuman-hukuman ya, seperti itu. Jadi mempelajari hal-hal yang kriminal bukan berarti untuk melakukannya jamaah sekalian, tapi untuk menghindarinya. Ya, karena Islam itu juga ada fikih tentang kriminal. Ya, seperti itu. Jadi seperti pepatah berkata jamaah sekalian, araftu syarra la li syarri walakin nitawaqqih wa man la ya'rifi syarra minal khair yaqfi. Jadi saya mengetahui keburukan bukan untuk melakukannya, tapi untuk menghindarinya. Siapa saja yang tidak mengetahui kebaikan dan keburukan, maka dia akan jatuh pada keburukan. Jadi seperti itu. Jadi tujuannya justru umat Islam agar menghindarinya, agar tidak berbuat jahat terhadap fisik orang lain dan juga nyawa orang lain gitu ya. Nah, seandainya sudah terjadi, ya namanya orang kan ya, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia melakukan kezaliman terhadap fisik atau nyawa orang yang memang haram untuk bisa disakiti gitu ya. Maka di dalam Islam fikih ini itu juga menjelaskan tentang hukumannya gitu ya, hukumannya atau dendanya. Kemudian ada lagi hukum-hukum yang berkenaan dengan peradilan. Jadi ternyata Islam juga lengkap jamaah sekalian. Ilmu Islam itu lengkap. Jadi Islam juga mempelajari ilmu tentang masalah peradilan, ya, ilmu tentang masalah peradilan. Nah, fikih ini disebut fiqhul aqdiyah. Itu fikih tentang masalah hukum-hukum. Terkadang juga hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah politik ya mas sekalian, masalah politik. Jadi orang yang ingin terjun dalam dunia politik harus belajar fikih Islam ini, harus belajar fikih politik Islam ini. Nah, bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang benar itu bagaimana? Ya, ternyata pemimpin itu kalau kita lihat ya mas sekalian, itu tidak hanya ngurusi masalah dunia, tapi juga menjaga agama.
Nah, seperti itu ya. Kemudian bagaimana caranya mengatur negara ini dengan baik, hubungan antara negara yang diaturnya dengan negara yang lain, semua itu diatur dalam fikih siyasah, fikih siyasati syar'iyah, dan lain-lain. Ada lagi yang fikih berkenaan dengan masalah peperangan zaman sekalian, itu disebut dengan fikih jihad. Wallahu a'lam bishawab. Itulah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut bahwasanya Islam memiliki keunggulan sumuliyah jamaah sekalian. Sumuliyah itu maknanya menyeluruh. Artinya Islam mengatur dan menata segala hal yang dibutuhkan oleh umat manusia di dalam hidupnya. Manusia butuh apa dalam hidupnya? Ternyata di dalam Islam ada jawabannya jamaah sekalian, ada solusi terbaik. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita menjadi seorang muslim yang ternyata ini adalah agama yang baik, bahkan terbaik di antara agama yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada tema yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.